Tadi lagunya judulnya apa? Judulnya Kinasi. Wah, itu lagu keberapa kita ya? Mungkin itu single kedua dari Daniel Dionysius dan Vanasvara. Mungkin Daniel bisa ceritain kali ya, dulu pas penulisan lagu ini tuh gimana awalnya? Mulainya Kinasi musik dulu atau nulis lirik dulu sih dulu tuh? ya. Jadi Kinasi ini kalau nggak salah ya yuk, gue tulis waktu COVID sebenarnya. Gitu. Waktu COVID mulainya dari chords dulu. Dari chords baru lama tuh lagunya tuh begitu dengan chord seperti itu belum ada lirik gitu. Nah barulah lirik itu terbentuk sebenarnya waktu gue nulis itu udah tahu sebenarnya lagunya itu tentang apa dan pesannya tentang apa. Tapi lirik aslinya tuh belum tertulis sampai kita bentuk Vanasvara gitu. Dan sebenarnya sebelum ada Vanasvara, perjalanan Daniel bermusik juga udah cukup lama ya. Mungkin bisa sharing gitu. Ya lumayan sih, nggak begitu lama sih sebenarnya, tapi lumayan juga. Ya jadi halo teman-teman semua, teman-teman The Voice of Indonesia. Jadi perkenalkan, nama gue Daniel Dionysius. Memang sebelum project ini, project yang salah satu lagunya tadi Kinasi yang teman-teman udah dengar semua, gue memang banyak aktif sebagai gitaris sebenarnya, gitaris musik instrumental gitu, khususnya di genre jazz rock gitu ya, mungkin bisa dibilang karena backgroundnya rock dan blues, tapi suka juga dengan harmoni jazz gitu. Jadi sebelum gue dirikan Vanasvara ini, gue sempat rilis satu album gitu ya, jazz trio, Miles to Go ya. Miles to Go judulnya. Nah itu puji Tuhan alhamdulillah ada beberapa teman-teman di sana ya, Kadra Saku Hachi dan juga Han gitu, dan juga featuring Om Dewa Bujana gitu di salah satu lagunya yang judulnya Freedom, yang memang banyak terinspirasi dari karya-karya beliau gitu. Nah kebetulan waktu itu kenal dengan Om Bujana. Beliau juga nanya tiba-tiba, mau nggak Daniel aku isi di lagu itu gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi dari sana setelah rilis album itu sempat kepikiran gitu, pingin ngajak teman-teman teman-teman yang udah kenal sejak lama ya gitu, khususnya untuk ngebikin project bareng. Dan project bareng ini sebenarnya visinya udah cukup lama, cuman dulu tuh gue belum berani eksekusi gitu. Nah visi project ini itu gimana cara ngecampurin lagu gitu, songwriting dengan tekstur jazz dan rock, dengan masih ada tradisionalnya. Iya, instrumen tradisi beberapa instrumen tradisi di Indonesia, dan juga musik elektronik yang gue banyak belajar dari lu nih. Oke. Gitu. Jadi ini kita nih banyak udah kenal dari SMA ya. Kalau Darlene nih di sini pemain keyboard, sebenarnya kenal baru tahun kemarin ya. Tahun kemarin gitu. Tapi kok rasanya udah kenal lama ya? Ya jadi emang sengaja ngajakin teman-teman. Sebenarnya project Vanasvara ini kita berberapa ya? 9 ada? 8 5 tambah 3 8. Ya ber8 sampai 9 orang lah gitu ya. Kita ini band apa ensemble ini? Sebenarnya mungkin lebih tepat ensemble kali ya gitu. Ensemble eksperimental. Karena kenapa eksperimental? Karena kan gimana ya, walaupun udah ada konsepnya di kepala, kita tuh mau lihat hasilnya kayak apa sih gitu kan. Kita mau lihat hasilnya kalau misalnya teman-teman tradisi gitu ya, ada di antara lain ada Mas Seto gitu. Mas Seto tuh pemain kongahian dan juga instrumen-instrumen Tehian ya. Ya tehian, sukong, rebab dia juga bisa main, kecapi dia juga bisa main gitu, kecapi Sunda. Ada juga siapa? Mas Jambul. Jambul.
Mas Jambul tuh fokusnya talempong. Walaupun di lagu yang sudah rilis ya, salah satu yang judulnya Relung, dia juga main sedikit rindik. Talempong itu seperti percussion ya sebenarnya. Ya sebenarnya dia kayak bonang ya, tapi dia asalnya dari Sumatera kan. Nah kenapa talempong? Waktu itu pertimbangannya aku konsultasi sama Mas Jambul dan juga Mas Seto. Ternyata talempongnya Mas Jambul itu ada 12 nada yang kebetulan masuk sama musik, cara penulisan musik barat gitu ya, pakai piano, gitar dan instrumen musik barat gitu. Sebenarnya sih itu bisa jadi salah satu peluang, tapi juga salah satu kekurangan sebenarnya, karena kan jadinya kita berusaha masukin instrumen tradisi ke harmoni barat, musik barat gitu kan, gitu. Jadi agak sebenarnya agak ya itu salah satu cara memadukannya. Cara lain adalah kita instrumen barat yang di-adjust ngikutin instrumen tradisi. Nah itu nanti mungkin project selanjutnya kali ya. Nah itu dua approach yang berbeda banget gitu ya. Iya. Nah satu lagi ada Mas Au namanya, Agus Maulana. Dia itu pemain kendang sama perkusi banyak kan gitu. Itu sih. Nah pertama awal kita manggung di mana? Kita sebagai Farnasfara ya. Iya. Pertama kali itu kita manggung kayaknya 2023 ya. Kita manggung di Bromo, Jazz Gunung. Yes, Gunung ya. Itu ya pengalamannya luar biasa sih, karena itu pertama kali kita nge-showcasein lagu-lagu kita juga di situasi yang lumayan out of the box juga ya, di gunung berkabut nih ya, suhunya berapa. Iya. Itu kayak perjuangan pertama kita juga ya, melemparkan lagu-lagu yang antara jazz sama musik daerah di situ, dan untungnya masih banyak apresiasi yang masuk dari para penontonnya gitu. Iya benar itu jadi tantangan sih, karena yang kita mainin itu benar-benar musik original yang ditulis sendiri. Kan kita lumayan deg-degan juga ya gitu, resepsi penonton tuh gimana ya dengerin musik-musik seperti ini gitu. Tadinya pingin masukin sensibilitas pop, tapi menurut Samuel ini yang di belakang masih aneh musiknya. Samuel mau komen. Ya iya, gimana Samuel? Pembela. Nggak apa-apa kok sebetulnya. Cuma apa ya, mungkin interpretasi dan visinya Daniel tuh masih terlalu jazz banget, jadi kayak kalau dimasukin pop kayaknya agak kurang nyambung ya. Iya, jadi jembatan itulah yang kita lagi coba buat nih. Cuma kita sebenarnya juga pengen supaya karya kita ini sampai ke kuping yang lebih banyak gitu ya. Iya. Benar nggak Neil? Betul sih, harapannya sih itu. Harapannya ke depannya karya-karya kita juga mungkin memadukan dengan lebih sederhana supaya lebih orang bisa banyak enjoy gitu. Boleh. Kalau sekarang kita coba ya. Lebih niche. Iya. Lebih yang bisa appreciate, yang bisa menikmati itu mungkin kalangannya lebih sedikit gitu. Mungkin di kedepannya orang-orang bisa banyak yang enjoy. Iya. Karyanya. Betul sih. Farnasfara. Itu jadi tantangan kita juga sebenarnya, gimana ngejembatanin komunitas yang karena background saya tuh awalnya di instrumental, komunitas yang jazz, blues, rock music gitu, dengan pendengar yang lebih umum di pop gitu kan. Nah itu mungkin jadi visi long termnya atau jangka panjangnya si grup Farnasfara ini gitu. Mungkin teman-teman kalau mau support kita lebih jauh, sosial media gitu ya, ada di Instagram Farnasfara, ada juga Daniel Dionysius. Tapi kalau YouTube dan di SP, YouTube hanya ada Daniel Dionysius, kalau di SP ada dua-duanya, baik Daniel Dionysius maupun Farnasfara. Di spell dong tulisan warna suaranya gimana? Oh iya bener. Orang-orang typo kan. Coba Daniel, Spell gitu. tolong di spell. Oh ya gue Farnas, Farnas itu kan. Terus Fara, Vara. Kenapa namanya Farnasfara? Kenapa namanya Farnasfara? Kenapa itu Dan? Farnasfara itu etimologinya ya, itu karena warna suara kan ya. Jadi jadi gabungan dari dua kata itu, karena kita mau coba
gabungin bunyi-bunyian tadi gitu. Berbagai warna ya. Ya, musik elektronik, ada vokal popnya, terus ada warna musik rocknya, tapi ada warna musik tradisinya. Itu gimana gitu, kayak es campur gitu kan, banyak elemennya. Nggak tahu deh berhasil atau enggak, tapi kita coba aja keluarin musiknya gitu. Baru saya mau tanya, berhasil gak tuh? Berhasil kan relatif ya gitu. Sebenarnya secara visi mulai kelihatan bunyi-bunyian daripada visi awal yang saya punya gitu ya. Dan secara penulisan lagu sih mungkin mudah-mudahan cukup berhasil gitu. Nah, ini tinggal kita gimana, yang tadi Samuel bilang, gimana kita bisa merich mereka, pendengar yang tepat gitu, audiens yang tepat, dan memang bisa mengapresiasi musik yang bunyinya seperti ini gitu. Nah, itu doain aja, mudah-mudahan kita terus mengarah ke sana gitu. Dan kita so far sudah rilis berapa single? 3 single. Dan kita mungkin sometime later akan merilis album kita ya. Ya, sometime laternya tuh kayak masih agak lama deh. Boleh diceritain? Nah, itulah. Ini saya sampai sakit kerjain project ini. Ini beneran sakit beneran sih. Ya, tapi ini teman-teman yang sangat baik gitu. Karena waktu saya sakit mereka jagain saya. Boleh ceritain pas mula, gak usah ya? Gak usah ya. Gak usah. Iya kan, kurang tepat mungkin ya, kurang tepat kalau ceritanya terlalu banyak. Nah, jadi 3 single itu. Nah, setiap single ini juga ada pemantiknya tersendiri gitu ya. Kalau single pertama itu Relung, kita kolaborasi sama musisi jazz Mas Sri Hanuraga, dan juga grup kita ya, teman-teman tradisi dan lain sebagainya. Nah, itu saya tulis, kenapa saya tulis Relung itu inspirasinya dari anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya. Yang walaupun mereka berkebutuhan khusus, mereka tuh beberapa dari yang saya temuin tuh sangat bagus di bidang seni dan di bidang-bidang apa ya mungkin ya, bidang-bidang Artistik ya? Iya, artistik gitu, unkonvensional. Jadi saya tergerak buat nulis Relung itu gitu ya. Gimana mereka, saya coba memahami situasi mereka, gimana mereka itu kadang-kadang susah diterima di dunia yang konvensional, tapi mereka tuh punya dunia lain gitu yang mereka sangat bisa bagus di sana gitu. Nah, kalau Kinasih ini tahu nggak tentang apa? Kayaknya tentang 2 orang yang saling mencari ya. Saling mencari ya. Jadi sebenarnya Kinasih ini gue bikin, gue tulis waktu gue tahu orang tua Hombing meninggal. Oh, oke. Jadi Hombing tuh drummernya kita gitu ya. Nah, jadi gimana coba memahami orang tuh dealing dengan loss gitu ya, atau rasa kehilangan gitu kan. Jadi itu jadi kayak pemantik inspirasi nulis lirik ini, gimana orang itu dipisahkan di 2 dimensi, satu masih di dunia, satu di lain dunia. Iya, di dunia lain gitu kan. Jadi komunikasi antara 2 realita ini gitu. Dan bagaimana mereka masih mencoba mencari satu sama lain gitu ya. Ya, sebenarnya mereka masih tersambung gitu kan, tapi nggak di dunia fisik tersambungnya gitu. Mungkin di dunia spiritual, dan mungkin di akhir ada harapan juga gitu kan. Sebenarnya kalau di akhir itu apa ya, bersama. Iya, jiwa-jiwa yang udah terkait gitu bakal kembali bersama gitu di dunia akhirat. Makanya liriknya kan, selamat jalan kan ku nantikan dalam pelukan bunga kenangan, ya kan. Selamat jalan menyambut terang dalam pelukan bunga kenangan gitu. Jadi kayak masih ada harapan untuk di akhirat itulah, pertemuan kembali di akhirat sebenarnya. Itu next lagunya. Iya. Nah, tapi kalau gue lihat sih dari tadi lagunya tuh kayak ada ceritanya ya, dari Relung ke Kinasih, and then
lagu nextnya itu Wanita ya. Iya, Saya mau sharing soal lagu Wanita juga, sekalian ya. mungkin sekalian aja. Iya, Wanita ini rilisan single terbaru kita gitu ya. Nah di sini juga ada Darlin ya, ada Darlin main piano di sini. Gimana mungkin Darlin dulu deh. Kenapa bisa dan mau main di lagu ini? Karena aku sih bener-bener apa ya, bukan relate sih, tapi suka dengan tema lagunya sih. Karena aku pun juga seorang wanita kan, dan somehow ada rasa pemberdayaan gitu sih pas main lagunya. Karena kalau correct me if I'm wrong ya, jadi lagu ini tuh terinspirasi dari ceritanya Ita Marta Dinata. Beliau ini adalah seorang aktivis pada 98 ya. 98 Iya, betul. dia juga salah satu korban pemerkosaan massal ya. Dan cerita beliau ini sangat menginspirasi. Dia tuh waktu itu masih SMA kelas 3 kalau nggak salah. Dan ya SMA kelas 3, dan dia udah mau persiapan buat sidang PBB kalau nggak salah. Tapi sadly dia terbunuh secara misterius. Dan mengetahui tema dan cerita di balik lagu Wanita ini tuh benar-benar membantu aku untuk gimana mengtranslate apa yang terjadi ini ke permainan aku gitu. Dan kenapa aku mau ikut dalam project Vanasvara ini adalah aku sendiri sebenarnya udah kenal dengan Mas Seto dari lama, 2021 dan sebenarnya Seto ini yang ngajak aku untuk ikut Vanasvara, mau nggak kerja bareng Mas Daniel, dia nanya gitu. Terus aku kayak menarik juga gitu. Oke. Thank you Darlin. Gimana kalau dari Tika nih vokalis kita nih, gimana kesan nyanyiin lagu Wanita ini? Apa stres mungkin? Kalau dari lagu Wanita ini kebetulan dari cerita Daniel tuh memang kebetulan kita berdua kan memang anak sosiologi ya, basic kuliahnya. Bener juga ya. Jadi memang secara kayak tragedi ataupun secara sosiologis kita berdua tuh nyambung untuk bawain lagu Wanita ini gitu. Gimana mungkin kalau dulu kita punya Ara Kartini, kalau di zaman itu kita punya Ita Marta Dinata itu gitu. Dan perempuan lainnya dan perempuan lainnya masih mungkin bisa kita jadikan icon atau inspirasi lain gitu untuk kita wanita-wanita. Kalau misalnya kita merasa kayak tidak berdaya atau apapun, ini masih ada kok yang berjuang gitu. Dan di lagu ini juga ya mungkin kalau bisa dikatakan liriknya juga cukup deep ya, karena memang kita berusaha untuk menggambarkan gimana rasanya si Ita ini dalam ketakutannya di kala itu gitu, di kala lagi zaman 98 itu, walaupun kita semua mungkin masih kecil ya, tapi kan itu kalau dari bayangan orang-orang tuh kayak ya sangat seram gitu ya, suasananya agak mencekam gitu. Jadi kita coba bawakan di lagu Wanita ini gitu. Jadi walaupun secara konteks historis itu Wanita itu ada referensi ke 98 tadi, itu saya juga terinspirasi sama sebenarnya kasus kekerasan terhadap perempuan di era sekarang gitu. Karena kok ternyata kadang-kadang suka muncul sendiri gitu ya di sosial media, siapa mengalami kekerasan, ini mengalami kekerasan gitu. Jadi artinya konteks historis itu juga nggak terlepas dari kejadian dan keseharian yang masih kita hadapi saat ini ternyata gitu kan. Dan kenapa refer ke sana, karena kan walaupun dia menjadi korban gitu, pesan yang dia mau bawa dan spirit yang mau dibawa itu masih menginspirasi sampai sekarang gitu kan. Gimana keberanian dan kejujuran itu gimana ya, lebih bertahan lama daripada kondisi fisik kita di dunia sekarang gitu mungkin ya. Jadi makanya nanti kalau teman-teman dengar lagunya di bagian kedua itu akan lebih cerah dibanding bagian lagu pertama. Maksud sama sih kayak Kinasih gitu.
Jadi saya coba ngebawa kontras gitu ya, gelap sama terang, nuansa yang sedih sama nuansa yang lebih hopeful atau ada harapan itu di lagu-lagu Fanas Farah gitu. Jadi Fanas Farah itu bisa jadi template gitu ya untuk selain daripada main gitar gitu ya, yang saya senang sekali main gitar, saya juga bisa nulis lagu dan ngajak teman-teman sekalian untuk sama-sama menuangkan idealisme kita dan coba mempromosikan musik kita bersama gitu. Benak anak manusia merekam jejak peristiwa. Tahun kelam mencekam di mana insan menyanjung angkara. Masa yang menderita menuntut hak merdeka. Keresahan, kecemasan melanda sahaya membara. Dalam hasrat penguasa ada iblis yang menjelma. Gaung laras reformasi, gairah untuk menghakimi. Murka tata adikara, anarki berbicara. Kemelut hampa jiwa, merenggut nyawa dignata. Wanita, Di heningnya malam kau tersiksa. Sepi yang rindukan cahaya. wanita, Atma rahim bunda sarwa dunia, semua di tangan darah wanita. Hati bersuara. Kau lukisan semesta, semua bilal air mata lantaran duka dan bahagia. Larung mayat Nisa muda membumbung prasasti raharya. Gelut api baduri, Ungkapan arwah kebebasan. Apakah kau rasakan semua yang telah ku pasrahkan? wanita, Di heningnya malam kau tersiksa. Sepi yang rindukan cahaya. Wanita, Atma rahim bunda sarwa dunia, semua di tangan darah wanita. hati bersuara. Junjung bakti terdalam diri, seluruh nafas cita dan murni. Semilirmu kembang mewangi. Segenap harapan untuk bebas di hamparan laut lepas. Bersamamu selamanya. Junjung bakti terdalam diri, seluruh nafas cita dan murni. Semilirmu kembang mewangi. Segenap harapan untuk bebas di hamparan laut lepas. Bersamamu